Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn, dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di kajian Ngopi Pagi bersama Abi Ridwan Abadi di pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk mengikuti kajian Ngopi Pagi pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kehadiran Nabi besar, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majlis, dengan harapan semoga ilmu yang kita timba di pagi hari ini bermanfaat untuk kita, diberkahi, dan juga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Laude. Mohon maaf Saudara Laude, awas sudah masuk nih. Sepertinya sudah ini
uh, tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Laudi. Pada saudara Laudi dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Kami ucapkan pada saudara Laudi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi sebab turunnya rahmat, ridho, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada sesi inti kita, yaitu
kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Kepada Abi Ridwan Abadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Ahmad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli ma ba'd. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah, tabarakallah ya. Hari ini kita ketemu ya setelah mungkin kemarin 2 kali pertemuan. Mohon maaf, Anda nggak bisa menemani karena sedang dalam perjalanan ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi ya. Semoga di pertemuan-pertemuan sebelumnya dari beberapa pemateri sebelumnya tetap dapat banyak manfaat, banyak hikmah ya dari pemateri-pemateri sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di Ngopi Pagi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih membahas satu tema atau materi tentang self leadership ya. Jadi bagaimana kita mampu untuk memimpin diri kita sendiri ya. Nah, hari ini sepertinya ini adalah pertemuan yang terakhir pembahasan tentang self leadership ya. Nah, harapannya adalah setelah mungkin 1 bulan lebih ya kita membahas tentang bagaimana kita mampu mengelola, memimpin diri kita sendiri, harapannya sudah banyak perubahan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, di mana kita lebih mampu memimpin diri kita. Kenapa dalam diri kita ini ada 3 bagian kemarin yang kita bahas ya, ada pikiran kita ya, ada perasaan kita, ada tubuh kita. Nah maka apa? Maka dari positive feeling, hati yang positif. Nah, semoga hati yang positif ini akan membawa menjadi pikiran yang positif, positive thinking. Dari positive thinking semoga akan membawa kepada tindakan atau action yang positif, namanya positive action ya. Positive feeling menjadi positive thinking, menjadi positive action. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas karena tidak mudah untuk kita bisa melakukan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Tidak mudah untuk kita bisa positive action dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena untuk bisa positive action, maka pikiran kita harus pikiran-pikiran yang positif. Dan mengatur pikiran kita menjadi positif juga tidak mudah. Kenapa? Karena begitu banyak kadang kita overthinking, begitu banyak kita negative thinking, ya, dengan segala yang terjadi dengan pengalaman kita. Maka kita harus melatih keyakinan, belief, dan juga perasaan kita untuk positive feeling. Dan positive feeling juga tidak mudah. Kenapa? Positive feeling ini berprasangka baik, ya. Kita selalu dalam keadaan happy, dalam keadaan apapun yang terjadi respon dengan baik dalam perasaan kita, tentu sangat tidak mudah sekali karena ada traumatik masa lalu, ada kekecewaan, ada kemarahan dan seterusnya yang membuat kadang hati kita susah untuk kita bisa positif ya. Nah, maka Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita akan lanjutkan lagi ya, izin kita membahas yang materi kita hari ini ya. Di kajian kita ngopi pagi hari ini kita akan membahas tema ya. Oke, sudah tampak belum? Ustaz Ahmad? Sudah. Tampak ya? Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan di pagi hari ini, kita akan membahas di acara Ngopi Pagi ya, di seri kita yang terakhir insya Allah, membahas tentang self leadership. Berarti pekan depan kita sudah bisa membahas tentang materi yang berikutnya, yaitu adalah organization leadership. Nah, di self leadership yang tadi sudah kita bahas ya, tentang bagaimana kita mampu memimpin diri kita, hari ini di pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang model self leadership agar kita mampu menjadi winning atau menjadi memenangkan diri kita ya. Bagaimana kita mampu memenangkan diri. Jadi model self leadership atau self leadership model ya. Nah, dalam self leadership model, nah ini kita bisa melihat di gambar ini. Nah, ini adalah bagaimana kita mampu membuat atau memiliki satu pola, satu model ya, untuk kita mampu benar-benar memenangkan diri kita ya tadi. Memenangkan hati, memenangkan pikiran sehingga kita juga memiliki tindakan yang baik. Nah, dalam self leadership maka akan ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama namanya self awareness,
yang kedua ada self regulation, dan yang ketiga adalah self motivation. Ya, jadi ada 3 poin yang perlu kita pahami. Jadi self awareness atau bisa kita artikan sebagai pemahaman diri, ya. Yang kedua adalah self regulation, adalah mungkin kalau kita pahami secara umum adalah pengaturan diri, ya, pengelolaan atau pengaturan diri, dan self motivation, yaitu adalah apa? Motivasi diri. Nah, 3 ini menjadi komponen atau modalitas agar kita mampu memenangkan diri kita, ya, mampu memenangkan diri kita. Kenapa? Karena tadi untuk bisa menghasilkan tindakan yang positif, kita harus bisa mengolah pikiran yang positif, harus bisa mengolah perasaan yang positif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah self awareness, ya. Jadi di beberapa pertemuan kemarin, saya menyampaikan tentang ada inner child. Sebelumnya lagi kita membahas juga tentang traumatik. Kita juga sudah membahas bagaimana kita punya visi dan seterusnya. Itu adalah bagian dalam apa? Dalam modeling ini, ya. Yang pertama adalah memahami diri atau self awareness. Jadi kalau kita ingin mampu memenangkan diri kita atau memiliki leadership, ya, dalam konteksnya pribadi, itu pertama kali kita harus mampu memahami diri kita, ya. Nah, contoh kegagalan dalam self leadership, ini kegagalan ya, kalau kita misalnya gagal dalam memimpin diri kita, apa yang terjadi? Kegagalan memimpin diri, ya, gagal memimpin dalam konteks tadi perasaan, pikiran, dan juga badan kita, akhirnya kita susah untuk bertindak yang baik, susah untuk melakukan habit yang baik, atau bahkan kadang-kadang kita kalah dengan diri kita sendiri, ya. Ya, jadi kalah dengan diri itu contohnya apa? Seringkali kita mager, seringkali kita galau, seringkali kita stres, kita sedih, ya, depresi. Itu adalah ciri-ciri orang yang kalah dengan dirinya. Ada hal baik kita menunda, ada hal-hal yang bisa kita lakukan kita nggak kerjakan, ada yang bisa selesai sekarang kita kerjakannya besok atau lusa gitu. Nah, itu ciri orang yang kalah dengan dirinya, ya. Entah karena perasaannya belum mood, entah karena pikirannya masih kacau, entah karena mau bertindak itu kayaknya badan rasanya males gitu. Itu ciri orang yang kalah dengan dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga habitnya menjadi habit yang buruk. Kata-katanya mungkin tidak baik, tindakannya tidak baik, perasaannya tidak baik gitu, ya. Sikapnya jadi tidak baik. Maka untuk kita bisa melawan itu dan memenangkan diri kita, atau tadi kita sebut dengan self leadership, maka yang pertama tadi adalah dalam modeling self leadership modeling tadi, yang pertama yang kita lakukan adalah namanya self awareness, memahami, mengenal diri kita. Maka insya Allah, ya, Allah menyebutkan barang siapa mengenal dirinya, maka insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Nah, maka eh, kita harus bisa mengenal diri kita. Setiap orang itu diciptakan berbeda-beda. Setiap dari kita diciptakan berbeda-beda. Dalam konteks yang pertama self awareness, memahami diri, kita harus tahu kita ini secara apa namanya pribadi itu seperti apa. Apakah kita ini orang yang introvert atau orang yang extrovert? Apakah kita ini orang yang tertutup atau orang yang terbuka? Dari sini saja kita bisa tahu nanti bagaimana kalau kita lagi nggak mood, kita lagi nggak nyaman, itu cara menyelesaikannya. Orang yang introvert, berarti kalau dia lagi nggak mood, maka dia harus mengambil ruang untuk dirinya, ya, mencari hal-hal yang dia suka untuk dirinya sendiri, tidak bertemu dengan banyak orang dulu, untuk apa? Berkontemplasi, ya. Tapi orang-orang yang dia ekstrovert, ketika dia lagi nggak mood, maka apa? Harus mencari teman, jalan keluar, punya teman ngobrol. Nah, ini saja kita sudah bisa harus memahami kita ini seperti apa karakteristiknya. Apakah kita ini tipikal orang yang dominan otak kanan atau kita dominan otak kiri? Kalau kita orang yang dominan otak kanan, maka kita harus banyak mengerjakan hal-hal yang sifatnya di luar, bertemu dengan orang baru, kreativitas, mencoba hal baru gitu, ya, berkomunikasi. Tapi kalau kita orang yang dominannya otak kiri, maka kita kadang mungkin harus lebih banyak, ya, apa namanya, mengerjakan hal-hal yang teknis, sesuatu yang kita sukai gitu, sesuatu yang apa namanya, berbau teknis, berbau analisa, berbau data dan angka gitu. Jadi kita harus paham kita ini seperti apa, ya. Apakah kita ini, ya, secara genetik Allah saja sudah membedakan kita secara genetik. Ada orang golongan darah A, ada orang golongan darah B, golongan darah C, golongan darah apalagi, oh sampai ada ya golongan darah C. Bercanda, ya. A, ada B, ada O, ya. Ada AB gitu. Nah, coba tes di sini. Kalau yang tadi introvert, extrovert mungkin banyak yang nggak paham kalau kita berbicara tentang apa namanya otak kanan, otak kiri mungkin banyak yang nggak paham. Coba deh, yang hadir hari ini ketik di kolom chat. Anda golongan darahnya apa? Saya pengen tahu paling banyak apa nih. Ini adalah namanya sebagian dari self awareness, memahami diri kita. Kita ini seperti apa, ya?
Apakah kita ini orang yang auditory, senangnya kalau belajar itu mendengarkan? Apakah kita ini adalah orang yang visual, kalau belajar itu harus ngeliat gitu ya, ada gambarnya. Kalau baca buku tuh seneng yang ada gambar-gambarnya, nggak seneng yang tulisan semua gitu ya. Apakah kita ini orang yang kinestetik, kalau belajar sesuatu itu harus kenapa ini? Kenapa Mas Ahmad ya? Kok ada? Oke, maaf. Nah, apakah kita ini orang yang tadi kinestetik? Kalau orang kinestetik itu apa? Kalau kita misalnya belajar sesuatu kita tuh harus dengan melakukan, dengan apa namanya ada prakteknya dulu gitu. Nah, kita harus paham dulu diri kita apa. Nah, sekarang coba sama lihat ya. Paling banyak apa ya kira-kira? Nah, ini kita lihat dulu. Ternyata coba kita ngelihat. O, ada yang bilang saya O, B, O, O, A. Oke, baru berapa ini? Baru yang itu baru sedikit, yang lain belum. Ayo. A, B, O, ada. Masya Allah. B, A, B. Oke, campur ya. Ada yang S. Waduh, S ini golongan darah apa ya S ya? Oh, golongan darah sabar gitu. S itu sabar kayak. Nah, maka setiap golongan darah saja berbeda. Orang dengan tipikal golongan darah misalnya A, itu dia kecenderungannya lebih analitik, ya, lebih apa namanya suka dengan yang berbau data, lebih suka dengan sesuatu yang penuh dengan tantangan gitu. Jadi itu pasti orang golongan darah. Dia suka nyimpen uang gitu, ngatur, mengelola dan seterusnya ya. Orang dengan golongan darah B, kecenderungannya dia lebih suka berbicara, dia lebih suka bertemu dengan orang, suka hal baru, kreativitas, dan seterusnya. Nah, orang dengan golongan darah O, baik hati, tidak sombong, gemar menabung, kayak gitu kan. Orang dengan golongan darah AB, orang dengan golongan darah AB itu kecenderungannya dia adalah orang yang uh, suka mengeksplor, dia punya banyak gagasan, ide, tapi endurance-nya, semangatnya untuk mengeksekusinya juga luar biasa gitu. Jadi semua orang dengan gaya berbeda-beda. Nah, inilah kalau kita sebut tadi namanya self awareness. Nah, maka yang pertama yang harus kita pahamin di sana. Nah, ini akan membuat kita lebih mudah untuk memahami, oh, saya ini tipikal yang seperti apa. Begitu juga dengan sisi emosional kita. Secara emosional kita seperti apa, kita harus paham juga. Oh, secara emosional kita itu seperti apa, gitu. Jadi, kita memahami, mengenali diri kita. Nah, ini penting untuk kita tahu dulu yang pertama. Kenapa? Mengelola, untuk sampai tahapan berikutnya, namanya self-regulation, sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu self-awareness kita. Oh iya, saya seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman yang ikut OYC, insya Allah nanti akan banyak dibedah pada saat Human Capital Mastery. Nah, kemarin juga paling nggak di pertemuan apa namanya kedua Purpose of Life kita juga sudah membahas tentang setidaknya tentang fitrah model. Nah, ini bisa menjadi gambaran lebih dalam tapi kita harus tahu dulu, kenal dulu. Ridwan ini siapa ya? Nah, ini kita harus tahu dulu, kenal dengan orang yang 24 jam bareng dengan kita, diri kita sendiri. Ini kita harus kenal. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita, maka susah untuk kita bisa memimpinnya. Nah, jadi maka kita harus kenal dulu dengan diri kita ini orang yang seperti apa, ya, kelebihan, kelemahan, kekurangan kita apa. Jadi kita tahu. Nah, saya juga ketika sudah mulai memahami kelebihan, kelemahan, karakter dan lain-lain, akhirnya apa? Mengambil bidang-bidang yang kita kuat, ya. Ya, hal-hal yang kita kurang, kita berpartner, mencari partner yang bisa melengkapi kelemahan kita di mana. Nah, itu yang pertama tadi, namanya self awareness. Nah, ketika kita sudah selesai dengan yang pertama, ya, kita bisa berbicara tentang self awareness kita, ya. Nah, maka berikutnya kita berbicara dengan namanya self regulation, ya. Dalam self regulation ini berarti apa? Berarti adalah pengelolaan. Nah, jadi kalau self awareness tadi itu adalah mengenal diri, kalau yang kedua ini self regulation adalah pengelolaan diri kita. Bagaimana kita mampu mengelola. Nah, mengelola ini ketika kita sudah kenal, maka masuk ke tahapan yang kedua, ya. Nah, dalam mengelola diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus paham, ya.
Nah, setelah tahu diri kita kenal, oh saya orang yang introvert, oh saya golongan darahnya misalnya, saya suka adalah orang yang teknis sekali gitu. Kelebihan saya misalnya apa, hubungannya dengan data, hitung-hitungan, dan lain-lain gitu. Nah, maka kita mulai mengelola seluruh potensi, seluruh aset yang kita miliki tadi, kita harus mampu kelola diri kita. Nah, apa yang kita kelola? Nah, yang kita kelola dalam diri kita adalah sumber daya, ya. Kalau kita gagal mengelola sumber daya yang kita miliki, maka kemungkinan besar ya kita akan gagal memimpin diri kita. Apa sumber daya yang kita miliki? Nah, Allah memberikan kepada kita sebenarnya adalah modalitas ya. Allah memberikan kepada kita modal yang nanti di akhirat kelak modal ini akan ditagih sama Allah. Modal ini akan ditanya sama Allah. Paling enggak ada 3 hal besar yang Allah titipkan sebagai modal kepada kita. Selain dari yang lainnya kecil-kecil. Yang pertama, apa modal yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama yang Allah berikan kepada kita, ini sebenarnya pertanyaannya juga ada 2. Yang pertama ditanya adalah masa muda, yang kedua adalah waktu. Nah, dua-duanya ini adalah usia ya, maaf ya. Masa muda dan usia. 2 hal ini adalah berkaitan dengan waktu. Allah bertanya, untuk apa masa muda kita digunakan untuk apa usia kita? Ini berarti hubungannya adalah waktu. Artinya Allah memberi modal kepada kita waktu. Baik itu waktu muda maupun waktu hidup kita selama di dunia. Nah, maka dalam konteks ini ya, maka kita punya satu hal yang harus kita kelola. Yang harus kita kelola apa? Yang harus kita kelola adalah waktu kita. Kita punya waktu 24 jam, semua dari kita sama waktunya 24 jam. Maka kita harus mampu memiliki rules, regulasi, pengaturan dari waktu ini. Yang kedua, Allah tanyakan kepada kita adalah ilmu. Allah kasih kepada kita knowledge. Ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Ya kita belajar kayak manapun, kalau Allah nggak izinkan ilmu itu masuk kepada diri kita, maka itu nggak akan pernah masuk. Maka apa? Maka ketika Allah izinkan ilmu itu masuk dalam diri kita, maka Masya Allah ya, maka itu adalah modalitas yang Allah berikan kepada kita. Allah kita dikasih ilmu dan nanti akan ditagih lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita sama Allah dikasih modal juga adalah harta. Nah, harta ini apa? Ya, 2 kali pertanyaan juga, dapat untuk apa, digunakan untuk apa. Artinya, nah Allah titipkan paling tidak 3 modal tadi. Allah titipkan waktu, Allah titipkan ilmu, Allah titipkan harta. Nah, ini adalah sesuatu yang harus mampu kita kelola. Namanya self-regulation. Nah, jadi kita harus mampu mengelola diri kita. Nah, berarti apa yang kita kelola? Yang pertama, kita harus mampu mengelola waktu kita. 24 jam ini mau kita pakai untuk apa? 24 jam ini kita menggunakan seperti apa. Nah, ada orang yang dia sangat boros dengan waktu. Maksudnya boros dengan waktu itu gimana? Boros dengan waktu dikasih 24 jam, 24 jamnya dipakai pemborosan. Pemborosan misalnya apa? Hanya dipakai untuk senang-senang, dipakai hanya untuk nge-game, hanya dipakai untuk tidur gitu ya. Coba kita lihat dari 24 jam, berapa jam kita misalnya istirahat. Oh, kita istirahat dari jam misalnya 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Waduh, ngeri banget ya kalau kayak gitu. Itu separuh dalam kehidupannya dipakai hanya untuk tidur berarti. Nah, maka kita harus tahu, oh kita harus ngelola. Misalnya contoh, oh bangun jam berapa? Bangun jam 3. Jam 3 ngapain? Misalnya tahajud. Nanti sampai jam berapa? Misalnya mungkin istirahat sebentar, nanti jam setengah 5 kita sholat subuh. Misalnya setelah subuh ngapain? Nah, oh ikut ngopi pagi gitu ya. Setelah itu ngopi pagi sampai jam 6, habis itu ngapain? Nah, maka kita harus mampu mengelola waktu yang Allah titipkan kepada kita dengan efektif ya, dengan produktif ya. Benar-benar kita gunakan. Ini yang harus penting banget kita kelola. Nah, kegagalan mengelola waktu itu yang tadi juga kadang membuat kita jadi tidak efektif. Kegagalan mengelola waktu membuat kita juga jadi tidak perform gitu ya. Maka teman-teman harus latihan bagaimana mampu mengelola waktu dengan baik ya. Nah, apa yang dilakukan? Maka buat time management. Time managementnya bagaimana? Pengelolaan waktunya. Ya kita punya namanya ada action plan, kita punya namanya misalnya action plan itu rencana harian apa yang mau kita kerjakan, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Kita bagi skala prioritasnya. Oh, mana waktu yang untuk pribadi, mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk beribadah. Nah, kita harus paham ya. Oh, bangun pagi waktu untuk beribadah dulu, lalu dilanjut dengan waktu untuk keluarga, lalu dilanjut lagi waktu untuk bekerja. Nanti jam-jam tertentu kita beribadah. Nah, kita harus mampu mengelola waktu ini dengan baik. Gagal kita mengelola waktu, maka kita pasti dalam konteks leadership juga gagal. Yang pertama. Yang kedua, sumber daya tadi yang harus dikelola adalah ilmu. Ya, maka kita pun harus mengelola knowledge pengetahuan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan ilmu kita? Maka kita akan lihat 2 poin penting. Yang pertama, kita harus terus mengupgrade ilmu.
Belajarlah kita dari buaya sampai dengan liang lahat. Maka dalam konteks ini kita punya kewajiban untuk kita mengupdate diri. Kita terus belajar ya, mengambil hikmah dalam setiap peristiwa ya, mengambil pelajaran gitu. Kita belajar terus, nggak boleh berhenti belajar ya. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kenapa? Ujian dalam setiap level itu berbeda-beda. Ujian ketika kita masih kecil, ujian nanti ketika kita remaja, ujian ketika kita mulai menikah, ujian nanti ketika kita punya anak kecil-kecil, ujian ketika nanti kita sudah mulai tua, ujian ketika kita nanti anaknya sudah pada besar semua, ujian ketika kita nanti sudah ya menjelang tutup usia di akhir hayat kita. Itu semua ujiannya berbeda-beda ya. Nah, maka kita terus belajar, belajar, belajar. Nah, yang kedua dalam konteks ilmu kita harus mengelola apa? Bagaimana ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Bermanfaat dalam konteks berarti apa? Ada dua hal manfaat dari ilmu yang kita lakukan. Yang pertama manfaatnya adalah ilmu yang sudah kita pelajari, kita praktekkan. Nah, ini yang pertama dalam konteks apa namanya? Manfaat. Kita mempraktekkan. Oh, kita belajar jangan sampai kita cuma belajar, dicatat, jadi catatan, tapi tidak kita praktekkan. Ibarat pohon tidak berbuah. Ya, ibarat pohon tidak berbuah. Maka kita akan ditanya, untuk apa ilmunya? Nah, maka yang pertama dipraktekkan. Kita harus praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Meskipun mungkin belum 100%. Oh, ikut OYC, yang ngaji di pondok, ya mungkin pada saat teman-teman juga belajar, anggaplah misalnya baru sebagian praktekkan. Mampunya berapa? Mampunya baru 10%, 10%. Mampunya 20%, 20%. Ya, mampu 30%, alhamdulillah. Nah, setelah dipraktekkan, maka yang kedua dari ilmu ini bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita membagikan atau mengajarkan. Nah, jadi dalam ilmu tadi kita juga melihat ya, satu tadi bagaimana terus belajar, yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan ilmu tadi. Dipraktekkan dan juga yang berikutnya adalah diajarkan ya kita bagaimana kita ketika sudah punya ilmu sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Nah, maka ilmu ini miliknya Allah, maka tugas kita kenapa contoh kalau kayak di apa namanya SBC teman-teman ikut OYC kita minta setelah belajar praktek lalu diminta untuk mengajarkannya. Begitu juga teman-teman yang di pondok ya kita meminta belajar setelah belajar nanti ayo kita syiar. Ya, kita bagaimana para santri, para asatidz di sini syiar. Nah, ini adalah apa kewajiban kita regulasi terhadap yang kedua, yaitu adalah terhadap ilmu ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang harus kita kelola? Yang harus kita kelola adalah harta. Nah, jadi apa yang kita miliki secara materi? Harta ini bukan berarti harus kaya ya. Harta ini Allah pasti titipkan kepada kita harta. Kita harus kelola dengan baik ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tentu pengelolaan harta ini akan dipertanggungjawabkan ya. Mulai dari apa? Mulai kita dari harta ini ada kewajiban. Bagaimana kita mengelola harta ini dalam konteksnya, oh ada sebagian yang bukan punya kita bersihkan dulu, membersihkan harta dengan cara apa? Mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ya wakaf ya. Nah, kita harus keluarkan dulu. Nah, ini kita keluarkan di suap yang memang dalam harta kita ini bukan milik kita. Jadi kita mempunyai habit, kebiasaan ya dengan harta ini bagaimana kita mampu untuk mengeluarkan yang bukan hak kita. Lalu dari sisa yang ada ya kita kelola bagaimana kita menggunakan harta itu menjadi sesuatu yang manfaat ya. Manfaat untuk apa? Mulai dari memenuhi kebutuhan kita, maisha kita, keluarga dan seterusnya. Ini harus tetap dijaga izahnya. Jadi harta itu harus kita gunakan. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk jadi nafkah buat keluarga kita ya yang kita gunakan. Lalu ada apa lagi? Oh, ada sebagian lagi mungkin dari harta itu yang harus kita simpan ya. Kita tabung. Untuk apa? Untuk keperluan-keperluan nanti di masa yang akan datang ya. Kenapa banyak orang berantakan kehidupannya? Karena seringkali ketika punya harta dia nggak pernah nabung. Bingung besok ketika anak masuk sekolah. Ini kayak sekarang nih ya, mak-mak nih kerasa banget. Enggak mak-mak ya. Ya besok mak-mak yang anak-anaknya sekarang masih SD, SMP, SMA, mau kuliah, kerasa nih bulan ini, bulan depan pengeluaran luar biasa. Udah pada daftar ulang semua, ya. Udah pada mau masuk dengan biaya, apalagi yang kelas 3 mau masuk ke SMP, SMP mau masuk ke SMA, SMA mau kuliah, pengeluaran besar-besaran. Nah, kalau kita nggak mampu mengelola harta, nah habisnya di titik-titik kayak gini krusial bingung, cari pinjaman ke sana kemari dan seterusnya. Maka kita harus punya pengelolaan harta, ya. Nah, jadi tadi dibersihkan harta tadi, yang kedua tadi ya, bagaimana kita manfaatkan untuk kebutuhan kita ya dengan cara ya tadi kita prioritaskan mana yang menjadi nafkah untuk kehidupan, mana yang tadi bisa kita tabung ya. Nah, yang ketiga bisa kita apa? Selain dimanfaatkan ya, yang kedua tadi bisa kita tabung, yang ketiga harus mulai latihan diinvestasikan. Diinvestasikan itu artinya apa? Baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Investasi dunia dari selain yang ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang, juga kita bisa gunakan untuk apa? Nah, misalnya kita apa namanya? Kita investasikan. Nah, investasi contohnya seperti apa? Ya, mungkin misalnya ada yang bilang, "Abi, ini kita cuma punya penghasilan sebulan itu cuma 5 juta gitu ya, untuk kebutuhan hidup mungkin habis," gitu. Nah,
Sisihkan aja nggak apa-apa, latihan menabung walaupun cuman ya 500.000, walaupun cuma 200-300.000, latihan untuk investasi. Investasi dari yang kecil-kecil ya. Nah, untuk apa? Karena investasi ini kelak ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Contoh kalau kita ngelihat begitu banyak ya kalau kita ngelihat dalam konteks secara pengelolaan harta, begitu banyak orang di hari tuanya, ya nggak punya apa-apa, karena tidak biasa untuk berinvestasi. Nah, maka latihan untuk kita bisa berinvestasi, membeli aset, memiliki aset. Sehingga apa? Di masa tua kita, nanti kita punya aset, ya sebagai, apa namanya, salah satu yang bisa kita tinggalkan legacy kita, ya, untuk meninggalkan keluarga kita dalam keadaan yang kuat. Nah, ini contohnya. Harta dan investasi akhirat jangan lupa. Investasi akhirat apa? Bisa kita wakafkan. Seperti Utsman membeli sumur yang sumurnya akhirnya menghasilkan, dijadikan kebun yang sudah sampai sekarang 1.400 tahun masih bermanfaat dengan begitu luar biasa, bahkan bisa menghasilkan ratusan miliar per tahun, jadi hotel, jadi apa segala macam. Itu investasi yang luar biasa, ya. Nah, ini namanya apa tadi? Self regulation. Nah, jadi apa? Pengelolaan diri kita, pengelolaan diri kita. Jadi yang pertama self awareness, yang kedua self regulation. Nah, yang terakhir ya ada namanya self motivation. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga namanya adalah apa? Self motivation. Self motivation itu apa? Berarti motivasi diri. Nah, jadi self motivation inilah yang kita sebut tadi apa? Motivasi diri. Setelah kita punya self awareness, mengenal diri kita, mengenal fitrah kita, mengenal karakteristik kita, personality kita. Yang kedua, kita punya rules pengaturan pengelolaan dengan diri kita mampu mengelola diri dengan baik, ya, mengelola waktu kita, mengelola ilmu kita, mengelola harta kita, mengelola kehidupan kita, ya, hidup kita itu terkelola, termanage dengan baik, ya. Jadi artinya pasti akan berbeda orang yang punya kehidupan yang terkelola dengan baik dengan orang yang kehidupannya tidak terkelola. Nah, maka barulah yang ketiga ada namanya self motivation. Self motivation itu apa? Berarti motivasi diri, motivasi diri. Nah, motivasi diri ini apa? Bagaimana kita memiliki semangat, memiliki motivasi. Nah, banyak orang kadang dia sudah kenal dirinya. Dia sudah mampu untuk mengatur, mengelola dirinya. Dia tertata lah, kehidupannya terkelola. Ya, baik itu secara waktu terkelola, secara kehidupan terkelola, kira-kira gitu. Tapi hidupnya kok biasa-biasa saja. Hidupnya kok nggak berkembang? Jangan-jangan karena tidak memiliki motivasi. Nah, maka kita butuh satu motivasi sebagai dorongan. Nah, dorongan untuk membuat kita terus maju, untuk membuat kita terus berkembang, ya, untuk membuat kita terus jadi lebih baik. Nah, misalnya apa? Membuat kita terus maju, berkembang dan lebih baik. Nah, misalnya dalam self motivation, ya kita harus punya goals atau visi. Nah, kita harus punya visi kehidupan, purpose kalau dalam bahasa kita. Itu akan membuat kita terdorong. Ya, visi kita turunkan menjadi mimpi. Nah, jadi setelah kita punya visi, turunkan menjadi mimpi. Ya, kalau katanya ini kan ada yang bilang mimpi adalah kunci, ya, kata Baim nih tadi ya. Kemarin penampilannya di sekolah. Nah, mimpi ini kadang kalau misalnya kita masih terlalu ngawang berbicara visi kehidupan atau purpose of life kita belum mampu, minimal kita bisa menggambarkan mimpi apa yang pengen kita capai, gitu. Apa yang pengen kita miliki. Nah, ini bisa menjadi satu dorongan motivasi. Oh, saya pengen kehidupan yang lebih baik. Oh, saya pengen apa? Misal contoh sederhana ya. Oh, sekarang misalnya kehidupan masih sederhana. Oh, saya pengen nih. Dibagi kan mimpi. Kalau kemarin Nabi sudah membagikan dalam ada beberapa poin ya. Ada mimpi atau impian secara apa namanya physically, ada mimpi secara intelektual, ada impian secara apa namanya secara materi, ada impian secara sosial gitu dan seterusnya spiritual dan seterusnya. Maka kita bisa buat misalnya contoh, oh saya punya mimpi tahun ini semoga bisa berangkat umroh gitu misalnya. Nggak apa-apa, itu akan menjadi motivasi untuk kita terus ya berkembang menjadi lebih baik. Oh saya pengen mimpi tahun depan saya bisa berangkat haji. Oh secara spiritual. Oh saya mimpi saya bisa punya rumah sendiri yang sekarang karena masih ngontrak. Oh saya mimpi pengen punya kendaraan untuk bisa mengajak keluarga tidak kehujanan. Oh saya punya mimpi apa? Nggak apa-apa itu boleh-boleh saja. Itu secara materi. Ada mimpi lagi mungkin nanti secara apa namanya fisik. Oh saya pengen belajar lagi, saya pengen S2, saya pengen belajar ilmu, selesai OYC dan seterusnya. Nah itu akan menjadi dorongan buat kita untuk jadi lebih baik. Ya. Nah maka dalam konteks self motivation tadi adalah bagaimana kita memiliki mimpi atau bagaimana atas visi ya, bagaimana kita punya visi, bagaimana kita bisa punya mimpi. Nah, dari mimpi itu akhirnya kita bisa breakdown menjadi target-target kecil. Nah,
Sehingga ketika sudah tahu, maka kita akan membagi itu menjadi target. Target-target kecil contohnya apa? Oh, berarti dalam bulan ini saya harus bisa apa? Dalam bulan depan saya harus ngapain? Nah, ketika kita sudah punya seperti itu, maka insya Allah kita akan bergerak. Nah, maka teman-teman bisa ngelihat nanti, mengevaluasi. Kira-kira dalam konteks secara pribadi hari ini kehidupannya, kalau ada yang kehidupannya masih berantakan itu mungkin ngerasa kok hidupanku kok masih berantakan ya? Kok kehidupanku kok misalnya kerasa nggak baik-baik saja ya? Bisa dilihat, jangan-jangan self leadership kita belum beres, jangan-jangan ada masalah di sana. Contohnya apa? Misalnya kita tadi, kok saya ada bermasalah dalam keuangan ya? Kok kayaknya saya usaha gini-gini terus, keuangan saya selalu berantakan, tanggungan banyak kemana-mana gitu ya. Hutang kok kececeran di mana-mana. Saya udah berusaha semati-matian untuk kita bisa untuk membayarnya kok tetap nggak selesai. Nah, jangan-jangan berarti masalahnya ada dalam self regulation. Jika kalau ngerasa secara sumber daya kok kita nggak bisa mengelola dengan baik gitu ya. Atau saya kok ngerasa waktu saya nggak efektif, itu self regulation. Kalau ada yang ngerasa galau dengan dirinya, nggak ketemu, bingung, nggak jelas bingungnya karena apa gitu ya. Nah, sering sedih, sering apa, jangan-jangan tadi self awareness-nya belum beres gitu ya. Kalau kita ngerasa kita jalan hidup kok gini-gini aja ya, sudah bisnis, sudah bekerja, sudah apa kok kayaknya nggak terlalu banyak perubahan gitu ya. Jangan-jangan ada masalah dengan self motivation. Nah, maka 3 inilah untuk tadi kita mampu memimpin diri kita. Sehingga pertemuan antara self leadership dengan self regulation itu namanya responsibility. Ketika kita sudah mengenal diri kita ya dan kita sudah mengelola dengan baik, maka itu menjadi sebuah responsibility, tanggung jawab kita ke depan ya kepada orang. Nah, maka orang-orang yang dia bertanggung jawab, orang-orang yang dia punya integritas itu karena dia sudah punya self awareness dan self regulation yang baik. Itu orangnya integritas, janji ditepati, ya ketika dia melakukan sesuatu itu dilakukan dengan baik, dapat amanah diselesaikan dengan baik. Nah, maka itu namanya responsibility, tanggung jawab. Nah, ini dari mana? Kalau kita punya self awareness dan self regulation. Pertemuan antara self regulation dan self motivation itu namanya pilihan-pilihan dalam kehidupan. Kita mampu mengelola sumber daya, kita punya motivasi, sehingga kita punya tujuan, punya pilihan-pilihan dalam kehidupan. Mampu menentukan hidup kita mau dibawa kemana. Ya, orang yang punya self motivation dan dia punya self awareness, dia punya pemahaman diri dan dia punya motivasi, maka dia akan bisa mengembangkan potensi karena dia tahu dirinya dan dia bisa memotivasi. Nah, jadi kalau hari ini Anda jalan di tempat, potensi nggak keluar, jangan-jangan karena nggak kenal dirinya dan nggak punya motivasi. Kalau hari ini masih kurang amanah, jangan-jangan karena nggak punya self regulation dan self awareness. Kalau hari ini dalam kehidupannya jalan ngerasa nggak punya pilihan-pilihan, jangan-jangan karena kita nggak punya self regulation dan motivation. Nah, inilah menjadi kehidupan kita. Dan semoga dari sini kita jadi lebih mengenal diri kita, sehingga kita juga bisa mengelola sumber daya yang kita miliki, kita mampu memotivasi sehingga kita menjadi memenangkan diri kita. Nah, dalam self leadership goal-nya adalah bagaimana kita memenangkan diri kita. Salah itu teman-teman ya. Ini sudah jam berapa? Wah, udah kelewatan. Harusnya jam 30 jam 5.30 ya. Aman ya, kelewatan 15 menit. Jadi waktu kita sharing jadi lebih sedikit. Insya Allah itu bagaimana kita mampu untuk self leadership. Semoga ya semua dari kita mampu mencapai titik dari yang tadinya tersabotase dengan diri kita mampu naik levelnya menjadi apa? Menjadi memenangkan diri kita. Jadi apa? Jadi self victory. Jadi memenangkan diri kita. Salah itu Ustaz Ahmad ya sharing kita. Semoga semua teman-teman yang hadir hari ini mampu untuk bisa memenangkan dirinya, ya, mengelola dirinya, mengelola sumber dayanya sehingga menjadi lebih baik lagi, menjadi tuan atas diri kita, tidak menjadi budak dari diri kita sendiri. Budak dari diri kita maksudnya gimana? Budak dari nafsu kita, keinginan kita, hasrat kita. Tapi kita menjadi tuan, kita mampu mengelola seluruh sumber daya yang ada dalam diri kita. Selamat untuk praktek dan juga berjuang, semoga bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan. Baik Ustaz Ahmad, tafadhol kalau ada pertanyaan bisa kita bahas. Baik Abi, terima kasih. Masya Allah, sangat luar biasa ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Usman bin Affan, mulai dari TPA Usman Lampung, TPA Usman Batanghari, kemudian TPA Pondok Usman, dan Setaba Usman baik di Kriya Santa maupun di Villa Bukit Tidar, dan juga kegiatan berbagi Jumat berbagi. Dan untuk laporan donasi di minggu kemarin, Bapak Ibu, donasi masuk di minggu kemarin itu total 751.000 sekian, dan kemudian di saldo Juni minggu kedua itu minus 289, dan penyaluran donasi di minggu ketiga itu 2.261.000 sekian, sehingga untuk saldo di bulan Juni minggu ketiga ini kita minus 1.800.000 sekian. Nah, jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu yang telah mengisikan rezekinya untuk support Pondok Entrepreneur Usman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin menyisihkan donasinya untuk support Pondok Entrepreneur Usman bin Affan di pagi hari ini, silakan Bapak Ibu mentransferkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin 0895 1309 2202. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di kajian 2 minggu kemarin ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Izin saya bacakan, Abi. Alhamdulillah, Coach sudah ikhlas memaafkan, namun saat di terapi alam bawah sadar belum memaafkan. Bagaimana bekerja sama dengan alam bawah sadar, Coach? Sudah terapi, sudah bisa memaafkan, tapi alam bawah sadar belum bisa memaafkan. Berarti sebenarnya kalau kita alam bawah sadar belum bisa memaafkan, belum benar-benar memaafkan. Walaupun mungkin kan karena maaf itu bukan hanya di kata. Maaf itu sampai ke hati kita, sampai benar-benar kita itu bisa melupakan, melihat ketemu itu sudah nggak ada masalah lagi. Nah, maka bagaimana ketika kita punya masalah, ada dendam yang mungkin kita simpan dan kita belum mampu untuk memaafkan, nggak apa-apa. Memang seperti luka. Luka itu kan nggak bisa langsung sembuh. Ada proses gitu ya. Nah, maka hilangnya sebuah proses luka tadi itu makan waktu. Nah, jadi kalau di dalam bawah sadar kita masih belum bisa memaafkan, jadi masih keinget, ya memaafkannya terus-menerus, dimaafkan lagi, terus sampai benar-benar di titik di mana kita sudah benar-benar nggak ada lagi sakit atau dendam ataupun marah dalam hati kita. Nah, itu caranya. Jadi karena alam bawah sadar ini memang kalau dalam bahasa NLP, Neuro Linguistic Programming, itu memang harus kita reprogramming gitu. Jadi kita program ulang terus-menerus. Jadi dalam konteks bahasa sederhananya adalah kalau kita sudah memaafkan orang tapi kita belum benar-benar bisa memaafkan dalam batin kita, bahasa sederhananya gitu ya, dalam bawah sadar kita, ya maka kita maafkannya terus-menerus. Terus-menerus dimaafkan ya. Terus-menerus dimaafkan. Sampai apa? Sampai kita sudah nggak merasa tersakiti lagi. Nah, kira-kira gitu. Dan itu memang proses. Jadi tidak mudah, terus-menerus. Ya, kalau dalam bahasa guru saya selalu bilang, nah, ya kalau sudah dimaafkan, ya sering-sering dikirimin doa. Kira gitu. Sering-sering dikirimin Al-Fatihah. Artinya apa? Untuk kita juga menenangkan diri kita. Ya, karena apa? Karena memaafkan itu sebenarnya menolong diri kita juga agar kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan satu kebencian begitu. Jadi memaafkan itu baik untuk diri kita. Kira-kira gitu, Ustaz Ahmad. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya di hari ini. Bismillah. Coach, bagaimana kalau kita lama menggeluti suatu bidang dan baru mengerti sekarang ternyata itu bukan passion kita dan bukan posisi yang sesuai dengan genetik kita? Syukron. Masya Allah. Terus gimana dong? Tidak ada kata terlambat. Jadi artinya apa? Bukan berarti apa amanah yang sekarang dikerjakan harus langsung ditinggalkan. Enggak. Kita validasi dulu. Apakah yang kita anggap itu adalah nanti passion itu benar-benar menghasilkan atau benar-benar itu yang terbaik. Maka transisi. Saya menemukan menemukan fitrah model saya saja itu ibaratnya di usia 30-an gitu. Jadi artinya cukup lama terlambatnya gitu. Jadi harusnya
mungkin bisa bertemu atau mengenali diri itu mungkin kan usia-usia remaja ya 17 sampai 20 tahun. Saya tuh baru benar-benar clear, benar-benar ketemu itu di usia hampir 30-an gitu. Jadi cukup lama gitu. Nah, jadi artinya tidak terlambat juga gitu. Nah, kalau seandainya kita sudah ketemu dan kita memvalidasi itu benar-benar itu adalah satu yang memang menjadi fitrah atau menjadi sesuatu yang kita rasa itu adalah eh, passion, satu yang benar-benar baik untuk kita, menurut kita. Nah, coba divalidasi, lakukan dengan skala kecil, pelan-pelan gitu. Ya, dulu saya seperti sampaikan sama teman-teman. Dulu saya ngerasa bahwa saya pikir saya ini adalah entrepreneur murni gitu. Entrepreneur murni itu artinya apa? Bisnis murni gitu. Sehingga di usia 20 sampai dengan usia 30 tahun itu totally saya hanya fokusnya hanya bisnis saja. Ya, bisnis membangun kerajaan bisnis gitu ya. Ternyata ketika saya jalani rentang waktu usia 20 sampai dengan 30 tahun itu saya beberapa kali terjatuh yang begitu luar biasa, besar gitu ya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan guru yang akhirnya dia mengajarkan kepada saya tentang fitrah model dan saya baru menyadari, oh iya jangan-jangan saya sebenarnya ini bukan benar-benar secara 4 yang kemarin sudah kita bahas ya, tahta, harta gitu kan ya, tenaga gitu ya atau apa namanya. Ini ternyata apa namanya? Saya bukan hanya murni apa namanya harta gitu. Ternyata ada ilmu gitu. Jadi dua kombinasi gitu. Jadi dua hal ini gitu. Ketika saya pelajari genetik, oh iya ternyata secara genetik itu saya kanan dan kiri gitu. Jadi artinya dominannya ada di dua-duanya gitu. Nah dari situ akhirnya saya mulai mengenal, oh iya, oh berarti kemungkinan besar saya ada di sini. Akhirnya apa? Mulailah bergeser. Itu di usia udah hampir 30 tahun gitu. Jadi baru mulai bergeser. Oh berarti saya mulai ngajar lagi. Ketika ngajar ternyata tervalidasi. Oh saya akhirnya lebih happy. Saya lebih mampu mengelola semuanya. Lebih bisa produktif. Jalankan dua-duanya. Bisnis tetap jalan, saya membangun kader, ada kader-kader yang saya bangun, lalu saya membangun lagi legacy di mana? Di jalur ilmu. Nah, ini setelah usia 30 tahun gitu. 30 sampai 40 tahun akhirnya saya bangun benar-benar skalanya besar-besaran gitu. Kenapa? Karena sampai usia 40 tahun harus menjadi sesuatu. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi nggak ada kata terlambat. Lakukan saja. Ya, transisi pelan-pelan untuk sembari divalidasi. Ya kira begitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Insya Allah alhamdulillah masih ketemu kan kira-kira gitu. Kalau kita ternyata sampai usia sudah 60 tahun gitu ya, sudah atau mungkin 70 tahun baru menyadari kan telat banget gitu. Tapi kalau Colonel Sanders saja dia memulai menemukan passionnya ini kalau kita ngelihat ya apa itu di usia 68 tahun, 68 68 tahun gitu. Itu masih jadi orang luar biasa gitu ya. Maka insya Allah lah kalau kita masih di usia-usia yang muda kayak gini sudah ketemu dengan fitrahnya, insya Allah harusnya jauh lebih dahsyat lagi hasilnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Karena itu pengalaman saya pribadi pun saya menemukannya di usia hampir 30 tahun. Kira-kira begitu. Lanjut, Ustaz Ahmad. Baik. Assalamualaikum Coach. Izin bertanya, bagaimana menemukan pola istiqomah Coach? Insya Allah. Nggak cukup waktunya. Kita akan bahas pertemuan depan. Ini saja deh, Mas Ustaz Ahmad. Kita jadikan tema kajian kita pekan depan adalah bagaimana untuk menjadi istiqomah. Istiqomah itu berat. Kenapa? Karena istiqomah itu akan membuat amalan-amalan kita yang ringan itu jadi berat di sisi Allah. Maka menjalankannya pasti berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau yang ringan itu namanya istirahat. Kalau istirahat itu hadiahnya kipas angin. Begitu ya. Kena AC dan kipas angin. Oke, kita bahas pekan depan. Ingatkan saya Ustaz Ahmad, materinya adalah bagaimana untuk kita menjadi istiqomah. Baik. Aman ya, jadi kita belum jawab hari ini Pak Syam, jadi agar kita bisa ketemu lagi nanti pekan depan ya kita bahas di Pak Syam dari Solo. Lanjut. Baik. Izin bertanya, Bi. Yang paling sulit menerapkan ilmunya yaitu di bagian support sistem keluarga. Mohon bimbingannya, Bi. Bagaimana keluarga anak-anak yang sudah dewasa menjadi support system terbaik? Ya, memang ini yang mengatakan Quran, Allah yang sudah menyebutkan bahwa pasangan, ya, anak, harta itu adalah ujian yang nyata bagimu. Gitu. Jadi artinya udah pasti akan berat banget kita itu untuk bagaimana kita untuk membangun support system yang namanya keluarga. Kenapa? Karena itu sudah sunatullahnya, karena Allah sudah menyampaikan di Quran bahwa mereka adalah ujian, ya. Mereka adalah ujian buat kita, ya. Kita akan diuji dengan anak-anak kita, diuji dengan pasangan kita, diuji dengan keluarga kita. Nah, maka membangun support system ini tidak mudah. Sehingga apa? Salah satu investasi terbaik kita adalah bagaimana kita membangun keluarga dulu sebelum kita bangun bisnis. Maka kalau di BRM itu sebelum BRM bisnis kita punya BRM untuk family. Ada namanya Smart Family Roadmap gitu ya. Nah, sebelum Smart Family Roadmap ada namanya Life Roadmap. Nah, membangun roadmap pribadi, membangun roadmap keluarga, baru membangun roadmapnya bisnis. Nah, kita ini semua terlalu sibuk ngurusin bisnis, lupa ngurusin support sistemnya.
Kita terlalu sibuk ngurusin profesi kita, pekerjaan kita. Kita lupa membangun yang menjadi pondasi besarnya, yaitu apa? Diri kita dan keluarga kita. Maka kenapa kajian Abi hari ini lebih banyak membahas tentang pribadi, self leadership, membangun diri. Nanti kita membangun keluarga. Ya, karena nanti pada saat kita berbicara tentang organization leadership, yang akan kita bahas duluan nanti adalah family, keluarga. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita nggak mampu, gagal kita mengelola keluarga, maka kemungkinan besar gagal. Nah, maka apa? Membangun, kalau biasanya dirasakan berat itu biasanya ada keterlambatan membangun support system itu dari masa kecil. Jadi maksudnya gimana? Contoh di sini ya, bagaimana keluarga, terutama anak-anak sudah dewasa menjadi support system terbaik. Kalau anak-anak tidak bisa menjadi support system terbaik, kemungkinan besar pada saat usia 7 tahun pertama, kita gagal untuk mengelolanya dengan baik. Nah, gagal mengelola anak usia 0 sampai 7 tahun, dampaknya nanti 7 tahun berikutnya akan berat. 7 sampai kemudian 14 tahun. Nah, kalau dua fase ini gagal, maka lewat 14 tahun, lewat dari balik, itu bisa jadi, waduh berat banget udah. Mau ngerubahnya udah susah banget gitu. Karena proses pembentukannya itu pada 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga itu harusnya kita sudah menjadi sahabat, jadi teman. Jadi kalau pada 7 tahun ketiga kita belum bisa menjadikan anak-anak itu teman dan sahabat kita, maka kemungkinan besar ada kesalahan di 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Nah, ini prosesnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam pada saat nanti pertemuan ketika bicara tentang nanti organization leadership ya, bagaimana memimpin organisasi kecil kita ya, dari konteksnya dari mulai dari keluarga. Nah, maka kalau sudah terlanjur gimana? Nah, kita ada beberapa program sebenarnya. Ada contoh sebenarnya di Agustus kalau nggak salah, nanti itu ada namanya Family Roadmap. Nah, kita kalau bisa nanti ajak pasangan ikut bareng gitu ya. Untuk apa? Menyamakan frekuensi suami istri agar bisa nanti membentuk bagaimana nanti ke anak-anak. Nanti di Desember, Desember itu kita nanti ada juga kegiatan pas liburan itu nanti ada OYC versi anak, OYC Kids gitu ya. Jadi Outstanding Youth Camp. Nah, itu nanti bagaimana nanti kita ngedevelop anak-anak kita di sana. Jadi menyamakan frekuensinya dari kecil. Karena kalau sudah besar agak berat gitu ya. Pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi alhamdulillah saya ditempa dari kecil dengan begitu keras dan begitu luar biasa itu dari kecil gitu ya. Nah, jadi artinya memang proses ya artinya tidak mudah ya. Bahkan saya membangun support system yang namanya pasangan Umi gitu ya. Itu prosesnya tidak mudah juga gitu. Sama Umi Ririn itu proses yang panjang banget untuk menyamakan visi, menyamakan persepsi gitu ya. Untuk benar-benar bareng-bareng itu proses perjuangannya luar biasa. Jadi kalau ada yang bertanya sulit, yes. Kenapa? Karena yang bicara Quran. Allah langsung yang menyampaikan bahwa pasangan kita, anak-anak kita itu ujian yang nyata bagi kita, gitu ya. Allah langsung. Jadi kalau itu berat pasti. Nah, maka sebaik-baiknya ketika kita dihadapkan dengan ujian yang namanya keluarga, yang pertama sabar, yang kedua belajar. Jadi yang pertama kita harus banyak-banyakin sabar dengan dihadapkan dengan ini. Yang kedua harus belajar. Belajar bagaimana kita bisa membangun support system yang namanya keluarga ini dengan baik. Maka saya bilang tadi, belajar itu nggak ada ujungnya ya, dari hari ini sampai dengan liang lahat nanti. Bagaimana kita bisa menyamakan visi dengan istri, bagaimana kita bisa mengajak pasangan kita ini untuk jalan kebaikan bareng-bareng gitu ya. Bagaimana kita benar-benar bisa akur, harmonis dan juga sakinah gitu. Bagaimana menjadikan rumah itu tempat perlindungan terbaik buat anak-anak kita dan keluarga kita. Bagaimana menjadikan rumah itu madrasah untuk anak-anak kita belajar berbagi peran, bapak sebagai kepala sekolah, ibu sebagai gurunya, anak-anak sebagai muridnya. Nah, itu benar-benar harus kita pikirkan dengan matang. Bagaimana orang tua bapak memikirkan infrastruktur ya, infrastruktur belajarnya, bertumbuh kembangnya dengan baik ya, ekosistem yang baik di rumah. Bagaimana istri mengisi apa namanya ruang-ruang agar rumah itu menjadi ya baiti janati. Itu pembagian peran yang luar biasa. Nggak mudah gitu ya. Itu proses panjang. Next lah, nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Afan ya, belum bisa terjawab tuntas hari ini. Tapi poinnya memang betul. Gitu ya, nggak seperti itu ya, insya Allah. Tahu ada lanjut, masih ada Tat? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Oh masih banyak ya, bagaimana ternyata ada dua lagi. Ini kayaknya nggak cukup waktunya, sudah jam 6 sekarang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini Kang Dani dari mana nih, dari Bandung. Afwan ya, belum bisa kita jawab sekarang. Ya, sama ada Mas Firza ya. Nah, ini ada dua pertanyaan yang insya Allah nanti kita coba akan jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf karena kita ternyata sudah jam 6 ya, sudah diingatkan.
Dan teman-teman juga tentu banyak yang harus mengajukan aktivitasnya. Semoga pagi hari ini menjadi satu penyemangat ya di kajian kita di pagi hari ini untuk menjadi semakin termotivasi bagaimana kita memenangkan diri kita. Tadi kita sudah membahas ada 3. Self awareness, mengenal diri kita. Yang kedua ada self regulation, kita mengelola sumber daya yang kita miliki. Dan yang ketiga self motivation, bagaimana kita mempunyai dorongan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman semoga seluruh yang hadir hari ini bisa menjadi lebih baik lagi. Allah izinkan kita untuk menjadi insan-insan terbaik ya, yang terus dalam jalan kebaikan. Satu, tolong menolong hati kita tertaut dalam kebaikan ya. Semoga Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah hadirkan kepada kita rezeki yang halal dan thayyiban. Kita bawa pulang menjadi nafkah yang baik untuk keluarga kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan salihah, hafiz dan hafizah. Dan semoga kita semua Allah lindungi, Allah berikan ridhonya, dan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan, mohon maaf ada salah kata, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi, mohon dimaafkan. Pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kita jawab di pertemuan berikutnya. Kita jadikan materi khusus untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melakukan ibadah terbaik hari ini. Semoga Allah berikan hasil terbaik juga. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ilmunya. Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa. Dan untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, mohon maaf, insya Allah akan terjawab di kajian ngopi pagi berikutnya. Seperti itu nih. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kajian ngopi pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.